Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang hadis Jibril, tentang alamat as-sa'ah, alamat sughra dan kubra. Ada yang saya janjikan tentang pembahasan Rijalil Ghaib yang diriwayatkan oleh para aulia. Mereka itu nanti pada hari kiamat akan menjadi Ghuzatul Mahdi, atau mau diistilahkan A'wanul Mahdi juga boleh, yang membantu Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ke akhir zaman. Tapi sebelum itu, ta'lim tentang Rajab, ijazah bulan Rajab pada hari Sabtu. Rekamannya kurang baik hasilnya, jadi saya ulangi ijazahnya di sini. Kalau yang kemarin tidak jelas mendengar, kemudian belum mengamalkan, mau mengamalkan mulai hari ini juga boleh. Nanti malam juga sangat bagus untuk memulai amalan, sebab malam Jumat pertama bulan Rajab. Bukan berarti nanti malam lahirnya Nur Muhammad, bukan. Lahirnya Nur Muhammad itu malam 10. Malam 10 kebetulan di zaman Nabi Muhammad SAW, nur beliau pindah dari ayah beliau ke ibunda suci beliau itu kebetulan saat itu malam Jumat. Tapi malam Jumat nanti ini bukan tanggal 10 kan. Malam Jumat pertama bulan Rajab. Baik untuk mengamalkan. Jadi orang mengamalkan aurat itu seperti orang membangun rumah, kalau saya diberi nasihat oleh guru-guru saya dulu itu. Fondasi juga perlu dipikirkan. Dan fondasi itu memulai amalan. Makanya biasanya Syekhun Abu Yahya itu kalau mengijazai amalan yang puasanya 40 mulai tanggal 1 Rajab atau tanggal 1 Muharram. Orang-orang yang puasa Dalail sama, biasanya mulainya 1 Muharram. Kalau Anda bertanya, kenapa yang puasa 3 hari itu dimulai hari Selasa? Terus saya bertanya kepada Ba'du Masyayikhi, beliau menjawab, untuk dapat malam Jumat. Jadi kalau orang puasa mulai Selasa kan, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, lah khatamnya Lailatul Jum'ah. Diistilahkan oleh ahli tirakat itu telasan, jadi kayak lebaran gitu, lebarannya orang tirakat. Ya, istidlalnya ke syahrul Ramadan. Kita mujahadah mulai tanggal 1 Ramadan, 10 hari diberi hadiah rahmah oleh Allah Ta'ala, 10 hari kedua diberi hadiah maghfirah, 10 hari ketiga diberi hadiah aitik minan nar, Lailatul Id, ini telasan nih, lebaran. Itu hadiah yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Kalau betul-betul ibadah Ramadan, bayi lagi kita itu, suci lagi, bersih lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar dari Ustaz Imam ini hadis, inna idakum hadza idul jaizah. Hari raya Idul Fitri itu hari raya hadiah. Hadiah apa? Bersih lagi kita, menjadi abd yang baru. Para ulama istinbat dari itu, makanya ada tirakat, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 21, 11, ada 40, dan 41. Semuanya baik, tapi memang tidak bisa membandingi orang yang tirakat Rajab, Sya'ban, apalagi yang tirakat Ramadan, lebih-lebih itu. Saya ingatkan,
sudah pernah saya bahas ini keterangan dari Masyayikhuna. Kalau orang mengamalkan ijazah hizib atau sholawat atau wirid di bulan-bulan selain Ramadan, itu kan butuh tirakat. Biasanya ada puasa, ada ini, ada itu. Itu kalau di bulan Ramadan nggak pakai puasa diijabah itu. Makanya sebodoh-bodohnya orang itu yang tidak mengerti azamatur Ramadan. Itu per detiknya tidak bisa dibandingi hari-hari lain. Per detik, lailan wa nahara. Kalau kita berakal, kita akan tafakkur. Tidurnya saja itu loh, mendapat barokah, mendapat asrar, mendapat pahala. Sampai saya pernah nemu kalau tidak salah di salah satu kitabnya Sayyidina Al-Jailani. Orang-orang yang sedang haid, nifas, kan mereka dipaksa oleh keadaan tidak bisa puasa itu. Hatinya kepingin kalau wanitanya salihah, ingin puasa, ingin qiyam, ingin tarawih, ingin ibadah malam, ingin munajat. Sampai kalau wanita itu salihah menangis itu. Menangis mereka. Kalau di dalam bulan Ramadan mereka dipaksa oleh situasi sedang haid atau nifas. Nah, orang-orang semacam ini pun kata Sayyidina Al-Jailani pada malam Lailatul Qadar mendapat nasib, ada bagian. Bisa Anda bayangkan dahsyatnya Ramadan itu. Pantas Allah Ta'ala menciptakan bulan Rajab, menciptakan bulan Sya'ban, sehingga kita masuk ke Ramadan siap, dalam keadaan siap untuk menarik rahmat Allah. Kalau bahasa tariqah menarik futuhat, munuhat, isyraqat, nadarat, qudsiyat, darakat, mulahadat. Itu dicarinya di bulan Ramadan. Ini persiapan sekarang. Pembersihan. Rajab ke Sya'ban. Kembali ke ijazah. Yang ingin tirakat 40 hari Sallallahu Alaihi Muhammad boleh. 40 hari diambil dari Rajab dan Sya'ban. Yang mau meneruskan puasa boleh tambah lagi Sya'ban. Penyempurnaan ditambah lagi Ramadan. Tapi niatnya jangan keliru ya. Niat puasanya tetap niat puasa Rajab. Itu indiraj, otomatis sudah masuk puasa tirakat. Niatnya Rajab aja. Rajab ya niat Rajab, Sya'ban ya niat Sya'ban, Ramadan ya niat Ramadan. Nanti kurangnya 100 hari bagi yang Sallallahu Alaihi Muhammad ini itu diambil 6 hari bulan Syawal. Niat puasanya niat puasa sunnah Syawal saja. Bagi yang punya hutang puasa Ramadan di masa lalu ya niat qadha tidak apa-apa. Nah ini masih kurang 100 kan. Tambah lagi berapa hari Syawal. Bagi yang mengamalkan Sallallahu Alaihi Muhammad pakai puasa 100 hari. Kalau yang mengambil arba'ina yauman ya sudah habis di Sya'ban. Bagi yang mengamalkan dalail itu arba'ina yauman diambil dari Rajab dan Sya'ban. Cukup 40 tiap hari khatam. Setelah itu harian. Bagi yang ingin lebih banyak lagi ibadah mau digabung dua-duanya tidak apa-apa. Dalail dengan Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi tolong kalau sudah menggabung jangan menggabungnya 2 hari terus berhenti. Jadi lihat kekuatan himmah. Kuatnya berapa? Bisa dua-duanya ya Alhamdulillah. Tidak bisa yang ambil salah satu. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, terserah saja. Yang belum pernah dalail boleh dalail dulu. Yang belum pernah Sallallahu Alaihi Muhammad boleh Sallallahu Alaihi Muhammad dulu. Itu hitungan 1 hari Sallallahu Alaihi Muhammad 10.000 mulai tanggal 1 Rajab atau mulai nanti malam Jumat pertama bulan Rajab sampai 100 hari itu pas 1 juta. Itu dihadiahkan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya boleh. Anda niatkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga boleh.
mau diniatkan untuk hajat bebas apa saja, tapi jelas niat yang paling baik hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Atau kalau Anda mau melatih diri ikhlas, niatnya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ahsan. Terserah. Sengaja saya terangkan macam-macam niat, ya lihat hati masing-masing. Hati kita condong yang mana? Kalau Anda bertanya yang paling tinggi, otomatis ikhlas. Kemudian hadiah buat Rasulullah SAW. Kemudian untuk mendapatkan arzak batininya seperti Lailatul Qadar, ingin bersih hati, ingin hilang hasud, ujub, riya dan lain-lain, ingin terbuka hatinya mahabbatullah rasulih, apa saja niat-niat batiniah silakan. Bagi yang ingin arzak duniawiyah dimudahkan, ya boleh-boleh saja, terserah saja, lihat hati masing-masing, yang penting diamalkan sampai selesai. Bagi yang tidak mau puasa, maunya puasa Ramadan saja, ingin mengamalkan tadi juga silahkan, tidak apa-apa. Saya ada ijazah yang pakai puasa, ada yang tanpa puasa juga ada. Silahkan, yang penting diamalkan. Kembali ke masalah asyratus sa'ah, saya mendengar dari riwayat, ini saya campur, ada riwayat dari Syekhuna Abu Yahya, ada riwayat dari Kiai Kostolani, dua-duanya wali ini kata Sahabat Imam, dua-duanya minal auliya. Marhum Mursyid Tariqah Naqsyabandiyah wal Qadiriyah, dua-duanya sama-sama mursyid Naqsyabandiyah Qadiriyah. Abu Yahya mursyid, Kiai Kostolani juga mursyid. Kedua beliau itu mengambil ijazah mursyidnya dari Kiai Zainal Abidin. Kiai Zainal Abidin itu bin Talha. Zainal Abidin mengambil ijazah irsyadnya dari Syekh Talha. Syekh Talha ini teman seperguruan Imam Nawawi Banten dan Ki Khalil Bangkalan. Jadi akhwan fillah ini, persaudaraan fillah wa fillah ketiga beliau itu. Itu isnadnya sama ya. Isnadnya mungkin pernah dengar nama Abah Anom. Itu sama, kesini isnad tarigahnya sama saja. Larinya semuanya menyatu di Syekh Talha bin Talabuddin. Riwayat dari Kiai Kostolani saya dengar dari anak beliau, sebagian riwayat dari Sotahir, bagian dari Ustaz Ja'far, bagian dari Ustaz Abu Hamid, bagian lagi dari ponakan beliau. Pokoknya ini rujuknya riwayat ke Kiai Kostolani, anak Abai. Jadi ada rijalul ghaib yang sampai sekarang masih hidup, tapi tidak kasat mata, sewaktu-waktu saja muncul. Itu kalau Anda ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, kan ada gunung lagi di sebelahnya itu. Di Gunung Jati juga namanya. Itu di situ ada tempat rijalul ghaib. Bentuknya seperti makam. Yang ingin tahu tanya saja. Kalau anak-anak Darul Hadis tanya ke Ustaz Sahal atau anaknya. Itu ada seperti makam tapi tidak ada mayatnya. Hanya batas saja. Yang membuat tanda itu Kiai Kostolani dulu itu. Kiai Kostolani atau Aba, wallahu alam. Yang jelas ada tanda itu. Waktu Gunung Jati yang situ, bukan Gunung Jati makam Sunan Gunung Jati. Gunung Jati yang tempatnya Rijalul Ghaib ini, makamnya Syekh Batul Kahfi itu. Di zaman Belanda mau kena pelebaran jalan, hazin agama mazen. Syekh Zainal Abidin ini sedih sampai datang ke situ sampai nangis. Di tengah-tengah beliau berdoa dan bertawassul kepada Rijalul Ghaib itu supaya pelebaran jalan tidak sampai terjadi, sebab akan menghancurkan makam wali-wali kan. Itu zahar arwahuhum, muncul itu Rijalul Ghaib yang ada di situ yaghadatan, secara yaghadah. Saya tidak salah ingat jumlahnya yang di situ 9. Kalau kita menghitung Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, dan Mbah Kuwu itu Pangeran Walang Sungsang,
alias Pangeran Cakrabuana alias apa namanya itu, Abdul Iman kalau nggak salah namanya. Alhasil kalau saya menyebutnya baku sangkan, paman Sunan Gunung Jati dari ibu, karena ada di Tawassul yang dibaca di Bandung di Pondok Indramayu itu kan ada itu. Wabi syarifi hidayatillahi, syarif hidayatullah Sunan Gunung Jati kan, bi khalihi di paman beliau Mbah Kusangkan ini itu rijalul ghaib. Sunan Gunung Jati juga ada riwayat rijalul ghaib. Wabi rijalillahi, rijalillah itu ya rijalul ghaib yang di situ, itu yang dimaksud Buya. Rijalillah itu rijalul ghaib yang di Gunung Jati itu. Ini kesemua beliau ini min rijalil ghaib, dan akan muncul nanti bersama rijalul ghaib yang lain yang tersebar di seluruh dunia di zaman Imam Mahdi, dan mereka akan menjadi junudul Mahdi, ghuzatul Mahdi, dan membantu Imam Mahdi di dalam perangan melawan orang-orang yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk diperangi, yang jelas dipimpin oleh Dajjal dan lain-lain itu. Ya, haula ahya, sampai sekarang masih hidup. Saya beriman, amantu bahwa rijalul ghaib masih hidup dan akan tetap hidup sampai zaman Al-Imamul Mahdi. Itu tadi pernah muncul di zaman Syekh Zainal Abidin. Kalau saya menyebut Mama Zain, itu gurunya Buya Yahya dalam Tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Itu pernah lagi Sunan Kalijogo muncul di hadapan Kiai Kostalani. Sunan Kalijogo ini min rijalil ghaib juga ini sama. Cuma waktu melihat Kiai Kostalani tidak kuat sampai jatuh terduduk. Tidak kuat. Saya dengar riwayat ini dari Buya langsung kalau ini. Makanya ada keterangan kalau waliullah memunculkan atau muncul nurnya secara sempurna, kita lihat bisa pingsan itu. Itu keterangan dari Ustadz Imam saya dengar itu. Dari Sayyidina Al-Walid Ustadz Abdullah bin Subi. Tentang pemahaman bahwa nur wali kalau dimunculkan betul orang tidak kuat bisa pingsan. Apalagi nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Syekh Ahmad Tijani di Jawahirul Ma'ani, sekuat apapun laki-laki dilipat gandakan dengan sekian banyak kekuatan laki-laki dijadikan di satu orang, kemudian dimunculkan nur Nabi Muhammad SAW secara sempurna, mati itu laki-laki, bukan pingsan lagi kalau Nabi, hancur mati. Karena itu orang yang berhasil bertemu wali ya Allah, entah wali yang berasal dari barzah atau wali yang rijalul ghaib, atau orang yang berhasil bertemu Rasulullah ya Allah, kemudian dia tidak apa-apa, itu tidak bisa kita batalkan juga. Kok bisa mereka nggak sampai pingsan, nggak sampai mati? Ya walinya ngerem, Nabi Muhammadnya SAW memberi batas, tidak dibuka semua, dibuka ya nggak kuat. Jadi jangan ujub kalau ada orang kebetulan umpama dapat Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar melihat wali, jangan menganggap iman inti sudah kuat, bukan merekanya itu yang kesian kepada kita sehingga munculnya ditahan, nggak dibuka semua. Alhasil rijalul ghaib termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Mereka sudah ada, tinggal menanti zaman munculnya Al-Imamul Mahdi yang secara terang-terangan, bukan secara batin ya, secara terang-terangan, yang pasti akan muncul sebelum bangkitnya hari kiamat. Saya beriman dengan riwayat ini, sebab riwayat ini saya dengar dari guru-guru saya. Yang saya maksud guru-guru saya dalam riwayat Rijalul Ghaib ini Syekhuna Buya Yahya, Syekhuna Kiai Kostalani, dari kedua beliau itu sumbernya dari Syekh Zainal Abidin, Syekh Zainal Abidin dari Syekh Tolha. Syekh Tolha itu
isnadnya bersih, sahih, sebab akran dari Imam Nawawi Banten dan Syekh Khalil Bangkalan juga cucu langsung dari Sunan Gunung Jati. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ila arwah jami' rijal al-ghaib wa ila arwah Imam al-Mahdi al-Muntazar jami' awliya وجميع الأنبياء والمرسلين أن الله تعالى ينفعني وإياكم والأحباب جميعا والمسلمين والمسلمات من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من نفعهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى وإلى حضرة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب